Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, NIM A03120075. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah mengenai mudharabah dan program aplikasi yang saya buat untuk akuntansi syariah. Kali ini kita harus tahu dulu apa itu arti mudharabah. Mudharabah menurut PSAK 105 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pemilik dana. Langsung saja kita jalankan programnya. Ini adalah POM jurnal umum yang saya buat. Di dalam POM jurnal umum ini ada coding simpan seperti ini. Dan ada coding di text box jumlah, yaitu di event on keypress seperti ini. Coding ini dibuat untuk memasukkan data dari text box jumlah ini ke data grid view di dalam debit dan kredit. Langsung saja kita jalankan programnya dengan mengklik start. Lalu muncul tampilan menu utama seperti ini. Menu utama yang saya buat adalah berisi master data, transaksi, dan laporan. Di dalam master data isinya seperti ini: jenis rekening dan rekening seperti ini. Lalu di dalam transaksi ada jurnal umum. Dalam jurnal umum ini digunakan untuk menginput data-data transaksi, seperti contoh soal seperti ini, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Hafizah memberikan modal mudharabah kepada Adalina, seorang pengusaha tekstil di Banjarmasin sebesar 80 juta. Pembagian hasil usaha atau nisbah disepakati 40% untuk Lembaga Keuangan Syariah Hafizah dan 60% untuk Adalina. Jangka waktu investasi 2 tahun. Transaksi yang pertama adalah 6 Januari, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Hafizah setuju untuk berkomitmen memberikan dana tersebut. Dapat kita lihat jurnalnya seperti ini, yaitu kontrak komitmen investasi mudharabah pada kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 80 juta. Lalu transaksi yang kedua pada tanggal 21 Januari 2015, Lembaga Keuangan Syariah Hafizah serahkan uang tunai sebesar 56 juta. Jurnalnya seperti ini, yaitu investasi mudharabah pada kas sebesar 56 juta dan kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 56 juta. Jadi totalnya adalah 112 juta. Transaksi yang ketiga adalah tanggal 22 Januari 2015. Lembaga Keuangan Syariah Hafizah beli dari supplier Sydney 4 mesin tekstil senilai 22.800.000. Jurnalnya adalah seperti ini, yaitu persediaan atau aset mudharabah pada kas putri sebesar 22.800.000. Transaksi yang keempat adalah tanggal 23 Januari 2015, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Hafizah serahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar 24 juta. Kita lihat jurnalnya seperti ini, yaitu investasi mudharabah sebesar 24 juta pada keuntungan mudharabah tangguhan 1.200.000 di kredit dan persediaan atau aset mudharabah 22.800.000 di kredit, serta kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 24 juta. Maka totalnya menjadi 48 juta. 1.200.000 ini didapat dari nilai wajar 24 juta dikurangi dengan harga beli 22.800.000 dibagi dengan 24 bulan atau dengan jangka waktu 2 tahun. Maka hasilnya akan menjadi 1.200.000. Transaksi yang kelima adalah amortisasi keuntungan tangguhan atas pembelian aset mudharabah untuk Adalina. Kita lihat jurnalnya
seperti ini, yaitu keuntungan mudharabah tangguhan pada keuntungan penyerahan aset mudharabah sebesar 50.000. 50.000 didapat dari 1.200.000 dibagi dengan 24 bulan atau dengan jangka waktu 2 tahun. Transaksi yang kelima adalah 23 Februari 2015, penyusutan dengan total residu 4 mesin yaitu 5.040.000. Mari kita lihat jurnalnya seperti ini, yaitu biaya penurunan nilai penyusutan aset mudharabah pada akumulasi penurunan nilai penyusutan aset mudharabah sebesar 790.000. 790.000 didapat dari 24 juta dikurangi dengan 5.040.000 dan dibagi dengan 24 bulan atau dengan kata lain 2 tahun. Maka akan menghasilkan 790.000. Lalu transaksi yang ketujuh terjadi pada tanggal 24 Februari 2015. Adelina melaporkan pendapatan bulan Februari 35 Januari dengan harga pokok 30 juta bagi hasil dengan menggunakan net revenue sharing. Kita lihat jurnalnya seperti ini, yaitu piutang kepada mudarib pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 2 juta. 2 juta didapat dari 35 juta dikurangi dengan 30 juta dan dikalikan dengan 40%. 40% merupakan keuntungan yang disepakati bersama. Dan transaksi yang terakhir adalah tanggal 2 Maret 2015, yaitu bagi hasil mudharabah Februari 2015 diterima Lembaga Keuangan Syariah Hafiz, yaitu jurnalnya seperti ini. Kas pada piutang kepada mudarib sebesar 2 juta. Perhitungannya sama seperti sebelumnya yang saya sudah jelaskan. Lalu kita lihat laporannya seperti ini. Akan menghasilkan laporan neraca saldo dengan saldo debit dan kredit seimbang, yaitu 80.790.000. Untuk mencoba program aplikasinya, kita coba soal yang tadi, yaitu pada tanggal 6 Januari Lembaga Keuangan Syariah Hafizah setuju untuk berkomitmen membelikan dana tersebut. Kita isi pertama-tama nomor jurnalnya, anggap saja nomor jurnalnya JU123. Lalu kita isi keterangan setuju berkomitmen, lalu kita pilih rekeningnya, yaitu kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 80 juta. Kita klik debit, lalu enter. Pada kewajiban komitmen investasi mudharabah, kita klik kredit, lalu enter. Apabila sudah seimbang, lalu tekan simpan, dan akan muncul pesan seperti ini, jurnal sudah tersimpan. Itu tandanya transaksi yang kita buat telah berhasil, lalu tekan OK. Untuk melihat inputan yang kita masukkan, kita lihat jurnal umum seperti ini isinya. Untuk mempelajari tentang mudharabah bisa dibaca di PSAK 105. Isinya bermacam-macam, ada skema jenis mudharabah dan perhitungan-perhitungannya sudah tercantum di dalam sini. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya tentang akuntansi syariah mengenai mudharabah dan demo program aplikasi yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.